Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia C. Dewi dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 21051660006 akan melakukan revisi micro teaching dengan revisi menambahkan video pembelajaran sebagai tambahan materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Jadi kelas kita pagi sekali ya hari ini. Iya. Nah, jadi sebelum mulai kelas pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya dipimpin doanya. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ini. Berdoa selesai bagian dulu semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sangat sehat, Bu. Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran sejarah pada pagi hari ini. Kok ribut dari Bu? Jangan ribut ya. Baik. Jadi ibu boleh minta tolong sambungkan. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita bakal belajar sejarah mengenai manusia purba di dunia dan di Indonesia. Jadi manusia purba merupakan manusia yang hidup di masa praksara, di mana manusia tersebut belum bisa melakukan tulisan, belum mengenal tulisan dan masih hidup secara nomaden. Dan biasanya manusia purba ini berburu dan meramu. Dan yang pertama itu ada Adiphetus ramidus, fosil manusia purba. Ini ditemukan di Ethiopia, Afrika, baik di bagian timur oleh Johannes Halis Celles di tahun 1994 yang sering dipanggil dengan nama Ardi. Bagian tubuhnya ditemukan berjumlah 35 bagian berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki. Kemudian ada jenis Australian Lopithecus. Yang pertama, jadi ini merupakan manusia purba. Jadi manusia purba ini terdiri dari ada beberapa jenis ya, ada 6 jenis. Yang pertama Australopithecus africanus, Rhesus, Afarensis, Biosei, dan Anamensis. Australopithecus yang terakhir ada Megathropus paleojavanicus, dan Megathropus paleojavanicus ini ditemukan di Indonesia. Kemudian ada Homo. Jadi manusia Homo ini hampir sempurna ya. Jadi manusia Homo itu ada Homo rhodolfensis, ada Homo erectus. Homo erectus ini ditemukan di Indonesia. Kemudian ada Homo habilis, Homo nederlandsiensis, dan Homo solensis. Homo solensis ini ditemukan di Indonesia, lebih tepat di daerah Solo, Jawa Tengah. Kemudian Ini Bu Esi banyak soalnya. Kemudian dari kita tadi saya sedikit menjelaskan tentang manusia purba ini ya. Jadi sekarang silakan kalian buat 3 kelompok.
3 kelompok, berarti ini pasang-pasang dan Revita ikut kelompoknya Sri aja ya. Jadi yang kita bahas itu tentang mengidentifikasi 2 ciri manusia purba dan manusia purba. Yang pertama Australopithecus dan Homo erectus sama Homo sapiens awal. Jadi kalian silakan berdiskusi mengenai bagaimana ciri-cirinya, ciri non fisik dan ciri fisiknya. Tiga aja Bu. Satu aja, satu. Kalau tiga-tiganya nggak boleh. Nanti biar yang lain aja yang menjelaskan. Nanti ada sesi presentasi. Kenapa? Bagi aja. Ini kalian mau dibaginya acak atau sesuai kursi kalian duduk? Kursi. Yang di Kalian duduk ya? Oke, jadi yang pertama itu ada kelompoknya Resti sama Jerry akan membahas yang nomor 1. Kelompoknya Tri dan Oza membahas tentang Homo erectus. Yang ketiga itu kelompoknya Sri, Yunita sama Renita mencari Homo sapiens awal. Jadi silahkan kalian berdiskusi. Saya harap tenang ya dan jangan sungguh-sungguh mengerjakan. Jangan berisik. Waktunya berapa menit? Waktunya Ibu berikan 10 menit cukup. cukup Ibu. Ya silahkan berdiskusi. Tekan 2. Bisa kaki level. Nah, nanti kan ini Kak. Peninggalan
Jadi apa jadi fisiknya? Ciri fisiknya seperti apa? Ciri fisiknya itu ukuran dan bentuk kepalanya lebih bulat gitu. Terus volume otaknya itu rata-rata sekitar 1.300 sampai 1.400 cc. Benar ya? Jadi manusia sebenarnya ini sudah seperti manusia. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah Ibu. Ya, jadi Lesti sudah selesai belum? Tri, Olga sudah selesai? Kita tunggu Tri sama Olga ya. Sudah. Baik, karena semuanya sudah selesai berdiskusi, ini presentasinya secara acak atau sesuai nomor urut? Acak aja ya. Yang pertama mungkin dari kelompoknya Olga dan Tri, silakan presentasikan hasil diskusinya. Di sini presentasi hasil kita semuanya. Yang pertama ada ciri fisik, di mana Homo erectus ini ciri fisiknya lebih tinggi dari spesies homoni sebelumnya. Yang kedua, kapasitas lebih besar daripada spesies sebelumnya dan memiliki kaki yang panjang sehingga bisa berdiri tegak. Tubuh dan juga memiliki tubuh yang mampu mengontrol suhu panas ataupun suhu dingin. Kemudian ada ciri-ciri non fisik, di mana ciri non fisik ini pasti menjadi perdebatan di antara para ahli, namun ada beberapa dugaan kemampuan yang dimiliki Homo erectus, yaitu pembuatan alat menggunakan api ataupun struktur sosial yang sederhana. Kemudian peninggalan dari Homo erectus ini berupa fosil dan alat-alat bantu yang terbuat dari batu, yaitu kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam dan cerpin dan bilah batu. Jadi dapat disimpulkan Homo erectus itu merupakan manusia purba yang tinggi ya, tinggi dan memiliki peninggalan berupa kapak perimbas, kapak penetak dan kapak genggam. Nah, benar ya, yang lainnya paham apa yang dijelaskan sama Tri dan Olga? Paham. Beri tepuk
Jerry nih yang dari tadi sepertinya sibuk sekali ya. Silahkan untuk presentasikan. Ya, jadi kami itu ada manusia purba Australopithecus. Nah, peninggalannya itu adalah batu pemotong. Untuk ciri-ciri fisik, yang pertama mirip kera, kemudian otaknya kecil, rahangnya panjang. Untuk betina tingginya 105 sampai 110 cm, untuk jantan tingginya 150 cm. Kemudian tulang rusuknya ini kerucut seperti kera. Yang tadi otaknya kecil, rata-rata ukurannya 430 cm kubik. Kemudian saluran telinganya setengah lingkaran dan tulang hyoid yang kecil. Kemudian untuk ciri-ciri non fisiknya sendiri, yaitu yang pertama, mereka masih sering memanjat pohon karena masih ke bawah keturunan kera. Kemudian tidak lincah. Kemudian yang terakhir, mereka tidak banyak memakan buah-buahan atau sayuran seperti manusia purba umumnya. Mereka banyak memakan buah-buahan dan sayuran dan biji-bijian daripada manusia pada umumnya, manusia purba lain pada umumnya. Ya betul ya. Jadi manusia purba ini masih terbilang dari pemikirannya yang sangat masih seperti kera karena memiliki otak yang masih kecil. Tolong beri tepuk tangan untuk Presiden Jerry. Untuk kelompok yang terakhir, kelompoknya kelompoknya Sri, silakan. Jadi kelompok 3 itu bahas tentang Homo sapiens awal. Jadi ciri-ciri fisiknya itu yang pertama ukuran dan bentuk tengkorak. Nah, tengkoraknya itu lebih bulat dengan dahi yang tinggi dan menonjol. Volume otaknya itu rata-rata sekitar 1.300 sampai 1.400 cc, lebih besar dibandingkan dengan spesies Homo sebelumnya. Tulang alisnya itu lebih kecil. Yang kedua, struktur wajahnya itu lebih kecil dan rahang giginya lebih kecil. Yang ketiga itu postur tubuh, tulang kaki dan tangannya lebih panjang. Selanjutnya ada ciri-ciri non fisik. Yang pertama kognitif dan bahasa. Pengembangan bahasa yang lebih kompleks, bukti dan pemikiran simbolis dan kesadaran diri. Yang kedua sosial budaya. Ketiga teknologi dan alat. Empat seni dan simbolisme. Peninggalan yang pertama ada alat dan teknologi, ada alat batu, alat dorong, alat bantu. Selanjutnya ada seni dan simbolis, ada lukisan tua, patung kecil, ukiran kerajinan. Kemudian ada tempat tinggal dan struktur, ada situs berkunjungan, tempat perlindungan. Selanjutnya praktik sosial dan kultural seperti pemikiran dan kelompok medis. Jadi spesies Homo dari awal Homo sapiens awal ini sudah menetap ya di suatu pemukiman dan juga sudah memiliki banyak sekali peninggalan seperti dari alat bantu dan lain-lain. Bagus ya presentasi dari kelompoknya Sri, Yunita, sama Revita. Ibu ucapkan terima kasih karena kelompok terakhir dan tepuk tangannya untuk kalian semua melakukan presentasi yang bagus ya. Silakan duduk. Tanya. Nah, tadi kan Ibu ada bilang bahwa ada peninggalan manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ini kalian mau tahu lebih dalam lagi nggak tentang manusia purba yang ditemukan di Indonesia? Mau. Jadi silakan, ini Ibu ada video, silakan ditonton. Tonton ya, semoga bermanfaat. Yo guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas pertemuan manusia-manusia purba Indonesia guys. Bahasa ini berdasarkan penelitian yang
yang bukti nyatanya bisa kalian temui di Museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegak, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berbahasa Belanda Eugene Du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kerak. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rukun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pemungkas yang tinggi dan bentuknya yang sudah menyusut. Dari hasil penelitian sekalipun tidak menonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rysselmonk di lereng Pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, atap hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur bening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo saurensis. Fosil Homo saurensis pertama kali ditemukan oleh Terham Oppenor dan von Koenigswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Landung, Blora, Sangiran, dan di Sambung Macan, Seragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo saurensis oleh Oppenor. Homo saurensis diperkirakan
diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang buah. Liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah buah yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan guys. Sisa manusia ini ditemukan sebuah buah liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang buah atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Howard bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang buah memiliki ciri-ciri yang paling mencolok, yaitu postur tubuh yang hanya tinggi 100 cm saja atau setingkat manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang buah adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Hukum kami yang dibaca. Nah itu tadi ya penjelasan dari tentang manusia purba di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan memiliki sejarah yang begitu panjang yang dengan penemuannya fosil-fosil dan memberikan informasi berharga tentang evolusi yang ada di dunia ini. Manusia membantu kita memahami asal-usul dan perkembangan manusia modern pada saat ini. Jadi itu saja yang bisa pelajaran yang Ibu berikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Jadi itu tadi ya materi tentang sejarah tentang manusia purba. Kan manusia purba tadi sudah hidup begitu lama dan ditemukan di Indonesia, juga ada ditemukan di Indonesia kan. Dengan penemuannya tadi berupa fosil, peninggalan-peninggalan yang ditemukan di Sangiran, di Jawa, dan di Flores ya kan. Nah, semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian terus mengingat bahwa sejarah Indonesia dan sejarah perkembangan manusia pada saat ini sampai titik di mana manusia bisa menemukan segala hal dari berbagai banyaknya teknologi. Jadi itu tadi ya materi yang bisa disampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.